Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam satu tayangan bagaimana menggunakan aplikasi Al-Jami' lil Hadisin Nabawi itu. Jadi ini ikon-ikonnya saya geser ke kanan sementara ya. Untuk apa? Untuk memunculkan ikonnya di sini. Jadi dari rombongan ini saya tarik ke sini biar terlihat ya, biar terlihat jelas. Oke. Nah, ini di atasnya ada Bandicam ya, lagi ngerekam saya. Lagi ngerekam, dan ini adalah hasil rekamannya, nanti kita lihat. Oke, jadi ya kita akan lihat sekarang. Nah, terkait dengan materi ulumul hadis yang akan saya jadikan contoh adalah hadis aziz itu ya. Jadi kemarin kan yang masyhur selesai ya dalam batas tertentu. Sekarang hadis aziz yang akan saya gunakan sebagai contoh. Oke, mari kita lihat, mari kita ikuti langkah-langkahnya. Jadi daripada kita menggunakan manual, ini mohon maaf ya pengalaman saya, daripada kita menggunakan manual, saya lebih memilih memperlihatkan bagaimana contoh ya. Jadi kalau ini tampilan Windows ya, berarti kan kita harus menyalakan komputer dulu, nyalakan komputer, kemudian aplikasinya sudah terinstall. Ini bukti sudah terinstall dan kita tinggal klik aja ini. Kita klik ya, klik masuk. Nah, ini ya, ini sudah masuk ke sini. Ini yang kemarin saya sempat perlihatkan. Nah, ini bahas ya. Jadi klik bahas. Sorfi. Nah, kemudian la yu'minu ahadukumnya kita ketikkan di sini. Nih. Ya, kita ketikkan di sini. Kemudian klik bahas. Oke. Setelah klik bahas, sebentar. Klik bahas, ini sudah muncul sih sebetulnya. Tadi saya sudah ke horrible. Nah, setelah klik bahas, nah ini keluar. Ya. Ya. Oke, di saya tutup dulu deh. Mari kita ulangi ya. Jadi oke, klik bahas sorfi. Ah, ketikan la yu'minu ahadukum di sini. Di kolom ini kalimatul bahs ini di sini. Kemudian klik bahas. Ah, dapatlah ini. Oke. Dapatlah ini. Ini ada di, yang pertama ada di Sahih Bukhari ya. Jadi kata Ibnu Hajar dalam Nuzhatun Nazar, itu adalah contoh hadis aziz menjawab klaim Ibnu Hibban yang menyatakan bahwa tidak ada yang dari awal sampai akhir sanad itu 222 ya. Jadi kalau kemarin kita bicara mutawatir itu 4 minimal ya, minimal 4 ya. Kenapa? Karena ada yang masih menolak 4 itu. 4 masih menolak, sementara beberapa ulama menyatakan mulai dari 4 ya. Jadi pokoknya di atas 3 itu kan 4, di atas 3 kan. Itu seperti itu. Jadi 4 terus sampai sahabat. Kalau melihatnya dari bawah ya, dari Mudawwin, kalau melihatnya isnad ya. Jadi isnad dan sanad itu seringkali dimaknai sama artinya ya, interchangeable, penggunaannya interchangeable, dimaknai sama dalam proses pelacakan itu. Tapi kalau dari Nabi ke sahabat, ke tabi'in, tabi'in, terus sampai ke Mudawwin, guru Mudawwin sampai ke Mudawwin, itu riwayat. Oke, jadi ini term teknis lah ya. Term teknis mohon tidak diterjemahkan tapi difahami saja. Nah,
Baik, kemudian sekarang kita lihat apa. Nah, ini hadisnya. Oke, ini Bukhari ya, Sahih Bukhari, Kitabul Iman, bab hubbu Rasulillah, hubbur Rasul. Oke, bukan Rasulillah ya. Hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman. Nomor urut hadis 14, dan ini berbeda dengan nomor urut hadis di carihadis.com itu ya. Saya belum cek dengan Lidwa apa sama atau tidak ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan ini ya, kita bisa menggunakan ini dengan apa? Dengan fasilitas yang ada di atas ini nih ya. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana fasilitas ini mempermudah kita. Jadi sebelum menggunakan aplikasi takhrij itu manual. Jadi kalau saudara kayak kemarin hadis yang apa, iza jaa ahadukumul jum'ah itu kita menggunakan takhrij manual, semuanya berbasis kitab ya. Ya dulu zaman belum ada PDF ya, kitabnya memang yang berpuluhan jilid itu. Jadi Tahdzibul Kamal 35 jilid itu disimpan. Jadi kalau saya ngajar dulu itu kan pakai apa? Ya saya bawa ke bagasi mobil gitu ya, karena kita kan tidak mungkin bawa seluruh mahasiswa ke perpustakaan ya. Tuh, satu kelas kan ya 40 orang, itu artinya ya kita simpen kitab itu di depan kelas, dan praktek saya ditonton oleh mahasiswa. Nah kemudian ujiannya mahasiswa seorang-seorang disuruh mempraktekkan. Itu seperti itu ya. Nah cara seperti itu adalah cara yang saya terima dari guru-guru saya ya, termasuk dari Pak Arifin Satibi ya dulu itu. Dulu kan ujiannya seorang-seorang di rumah beliau. Ya, di rumah beliau. Jadi sedikit cerita lah ya, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi siapapun. Soalnya sudah diberikan terlebih dahulu ya. Nah kemudian dipraktekanlah dengan antri seorang-seorang di rumah beliau ya. Antri itu termasuk penjadwalan. Jadi penjadwalan bagaimana bisa seluruh mahasiswa memperoleh melewati proses itu. Jadi si A hari Senin tanggal sekian, si B mungkin hari Selasa, atau mungkin hari Rabu ketika hari Selasanya belum siap, dan seterusnya. Itu seperti itu sampai pada kesimpulan apakah hadis ini sahih, hasan atau dhaif. Termasuk jika dapat hadisnya dari Sahih Bukhari, buktikan bahwa itu sahih. Itu jadi itu kalau saya kan dicontoh sengaja kemarin itu untuk hadis ahkam ya, memberikan hadis-hadisnya itu dari Sunan Abi Daud sampai Sunan Ibnu Majah. Nah itu kenapa? Agar semuanya menjadi lebih pas melakukan tahrij itu. Jadi kalau mentahrij Bukhari ya, Bukhari kan udah pasti sahih lah, kira-kira gitu dulu ya, itunya apa, bahwa kemudian nanti di maklub ya, insya Allah saya tetap akan gunakan Sahih Bukhari sebagai contoh bahwa dalam Sahih Bukhari terdapat hadis maklub. Ya ini mohon maaf ya, mohon hati-hati mendengar perkataan saya ini. Bukan berarti saya meng-underestimate Bukhari, bukan, karena ini ini adalah temuan ya. Ini adalah temuan bahwa dalam Sahih Bukhari terdapat hadis maklub yang secara teoritis hadis maklub itu berada dalam kategori dhaif ya, berada dalam kategori dhaif. Oke, dan itu hanya satu riwayat. Sementara riwayat yang lainnya banyak yang tidak maklub itu ya, itu cukup banyak ya. Jadi dari 7 riwayat itu 7 jalur ya, 7 jalur sanad dari Bukhari, dari Sahih Bukhari atau dalam Sahih Bukhari itu ada satu yang maklub ya, yang 6-nya tidak maklub, normal aja ya, normal aja. Baik. Nah, saudara, kita dengan aplikasi ini, nah ini kan kita bisa langsung tahu. Oke.
Ini ya. Jadi ini daftar kitab, daftar mudawin, daftar kitab tadwin, mudawin dengan kitab tadwinnya masing-masing yang mencantumkan hadis ini, dan kita bisa melihatnya langsung, termasuk siapa sahabat ya. Jadi kalau ini Sahih Bukhari nih, ini Sahih Bukhari, ini Masodir ya, ini kemudian nomor, kemudian tarful hadis ya, ini tarafnya itu ini secara alfabetis semacam indeks lah, indeks, tapi kalau indeks kan satu kata ya, satu kosakata. Ini awal ya. Oleh karena itu ada ketika manual ada metode takhrij dengan menggunakan atrof ya, awal kata, awal kalimat atau awal frasa, ini contohnya. Kemudian ini nama sahabat, ini rawil hadis minas sahabah. Kemudian di sini ada al-hukmu alal hadis ya. Jadi mana ya, ini ada semacam penguatan ya kalau yang di sini ya. Ini apa ini? Dumajah, Nasai, Sugro ya. Kemudian yang atasnya enggak. Nah, ini boleh jadi aplikasi ini mengasumsikan ya, mengasumsikan bahwa untuk Sahih Bukhari ya tidak perlu menyebutnya dengan sahih karena memang sudah sahih ya. Muslim juga sama, Ibnu Hibban juga sama, Mustadrak juga sama ya. Itu boleh jadi seperti itu, tetap termasuk Darimi ya di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah di sini ada tabibnya ada di Bukhari di Kitabul Iman ya. Jadi saudara-saudara, Bukhari itu sistematikanya al-jami, makanya disebut dengan al-jami'us sahih. Jami itu adalah semacam kompilasi yang di dalamnya terdiri dari kitab-kitab. Jadi kalau kita mengatakan kitab Sahih Bukhari, pas dibuka ada Kitabul Iman, ada Kitabul Ilm ya, Kitabul Ilmi ya, ada Kitabul Sholah, Kitabul Zakah. Nah kitab di dalamnya ada kitab ya. Itu seperti itu ya. Seperti itulah wujud sistematika al-jami ya. Nah kemudian ada juga seperti pantun, ternyata di Sunan Abi Daud juga begitu iya. Nah kenapa dikatakan sunan? Karena di dalamnya lebih dominan hadis-hadis hukum. Nah, itu ya. Jadi ketika di dalamnya lebih dominan hadis-hadis hukum, maka dikatakanlah sunan. Oke, mari kita lanjutkan dulu ke sini ya. Sambil jalan aja nanti kita lanjutkan materi-materi teoritisnya. Kita kembali ke sini. Nah, kita ingin jadi kan tayangan ini untuk memberikan contoh hadis aziz itu ya. Ya. Nah, aziz itu ya dua ya. Isnain itu. Nah, yang kata Ibnu Hibban, nah, di sini ada Ibnu Hibbannya. Mana ini ya. Ini Ibnu Hibban, nanti kita klik ya. Kita di Bukhari dulu. Yang kata Ibnu Hibban tidak ditemukan. Ya, saya membahasakannya tidak ditemukan hadis yang secara teoritis mulai dari bawah itu dua, terus intihanya itu dua terus. Jadi mudawin dua, guru mudawin dua, ya guru mudawin masing-masing itu ya, dua itu masing-masing. Jadi ada dua mudawin, masing-masing punya guru satu, jadi dua kan, 1 tambah 1 2, terus sampai ke atas sampai sahabat 2 itu ya. Baru kemudian bermuara di Nabi, itu isnad itu seperti itu. Kata Ibnu Hibban tidak ada. Nah gitu. Kata Ibnu Hajar ada, mana hadisnya ini ya, ini Abu Hurairah, kemudian yang kedua Anasnya ini. Itulah ya. Nanti kita lihat nanti kita lihat terkait dengan pernyataan itu. Mari kita lihat dulu di Bukhari. Oke, saudara. Nah, dengan ini ya, ini ada fasilitas nih. Kita boleh klik inilah ya. Yang ininya silakan dicoba-coba aja. Kita akan dapat apa nih? Oke. Ya, kita dapat ini, tampilannya masih sama seperti tadi. Sekarang kita coba klik ini. Nah, nih
Ya. Ini di Bukhari nomor berapa? 14 ya. Jadi ketika ininya di sini, ini muncul ini. Coba kita turunkan S. Ya. Kita coba turunkan ke sini. Ininya robah ya. Dan ininya robah. Gitu. Ya, ininya robah. Gitu. Kenapa ininya robah? Nanti ini kan frasa awalnya udah robah loh. Ya, jadi dari yang asalnya la yu'minu ahadukum di sini menjadi salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Gitu ya. Gitu. Ya inilah ini jadi dari hadis la yu'minu ahadukum atau hadis la yu'minu ahadukum itu di awal oleh aplikasi ini ya, itu dimasukkan dalam satu maudhu, satu tema ya, dengan hadis salasun man kunna fihi wajada halawatal iman itu. Oke, lanjut dulu lah ya, biar selesai dulu ini jadi ya paling tidak ini kan persoalan hobi ya, hobi, kecenderungan dan lain sebagainya ya. Jadi mengkaji ilmu itu, mengkaji pengetahuan itu ya salah satunya adalah preferensi. Ya, bagi saya merasa asik aja ya dengan ini, sehingga kita bisa memperoleh informasi yang begitu mudah dari data jadi informasi dirubah menjadi data dan begitu seterusnya bolak-balik. Oke, sekarang kita lihat ini. Jadi ini barusan ini ya, sekarang kita lihat ini nih. Nah, ini yang kemarin itu ya. Jadi 14 ini di sini 14 ini sanadul hadis nih. Ya. Jadi Al-Hakam bin Nafi dan seterusnya. Oke. Kita Al-Hakam bin Nafi ini nama yang ada namanya ya. Nah, kunyahnya kan atau yang ada di Bukhari ini Abu Nu'man. Pak Tuan di Bukhari-nya nggak ada Al-Hakam bin Nafi, adanya Abu Nu'man ya ini. Kita klik ya. Ah ini namanya Al-Hakam bin Nafi. Terus sampai sini ya. Ini akwal ulamanya atau ya akwal ulamanya. Menurut Ahmad bin Hambal, Hakam bin Nafi ini. Ya. Hadisnya sahih dari Sofwan bin Marwan. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan sikoh sabat. Terus Abu Hatim sikoh soduk. Oh kan, ini sikoh ya. Ini la ba'sa bih. Nah itu. Kalau ada pertanyaan, Pak Tun kenapa jadi macam-macam? Ya itulah temuan, itulah data kita yang kemudian mengolahnya. Ya, Ahmad bin Hambal, Ibnu Hajar, Abu Hatim, yang sampai terakhir Al-Ijli, la ba'sa bih ini dari Al-Ijli ini kalau tidak ada yang menyatakan sikoh, ini soduk, setara dengan soduk. Lah soduk itu kemarin kita bahas ta'amud dobti itu ya, unsur tamnya tidak diperoleh. Bukan berarti tidak ya. Jadi mohon saudara-saudara hati-hati ketika ada menyatakan yang bersangkutan soduk atau kalau begitu soduk itu dia tidak dobit, bukan tidak dobit. Kemarin kan qalilud dobti atau khafiyud dobti itu ya khafif ya itu. Jadi samar, kalau samar itu tidak jelas. Boleh jadi sikoh dia tetap ada kedobitannya, tetapi informasinya tidak sampai. Nah jadi gitu ya. Jadi silakan pilih kosakata yang mengandung term itu yang lebih membuat narasi akademiknya nyaman dan aman. Yang dari Abu Hurairah ini itu hanya satu jalur ya. Sekarang mari kita lihat yang Anas bin Malik.
Ini ya. Ini Anas 2. Ya. Ini itu ya. Ini Qatadah. Ini ya, Qatadah. Ini Abdul Aziz bin Suhaib. Anas ke Abdul Aziz, Anas ke Abdul Aziz, Anas ke Qatadah, Anas ke Qatadah. Oh. Ya, langsung dapat nih. Ya, saya tetap akan membuat kotak-kotak itu. Kenapa? Karena di sini posisi Rasul Nabi itu tidak muncul. Jadi saya tetap akan bikin secara manual. Oke, jadi saya tetap akan bikin secara manual untuk kotak-kotak ini, ya paling tidak untuk lebih memperjelas lah. Tapi dengan ini kita bisa dapat informasi yang secara langsung membantu kita untuk menyusun kotak-kotak itu, ya. Oke, nah sekarang kita klik ini Asanidut Takhrij, tuh, ya. Jadi di tayangan kemarin saya minta ini ditarik ke kanan saudara. Nah, ini, ya, ini tarik nih untuk membuka halaman ini, membuka menu ini sampai yang terakhir. Aduh, sorry kehalang gambar saya. Bentar, saya setting dulu deh agak ke atas. Nah, ya, jadi ini nih, ini ketika ini tombolnya kita tarik ke sini nih, kita langsung berada di yang akhir ini. Yang paling akhir apa? Sunanul Kubro, As-Sunanul Kubro Nasai. Oke. Kita kembalikan ke sini. Gitu ya. Jadi dapatlah ini. Oke, sekarang kita lihat Jadi Anas sudah ya, Abu Hurairah sudah ya, Abu Hurairah sudah, Anas sudah. Nah, sekarang ini, oke, kita kembali dulu ke awal ya, biar nggak langsung tiba-tiba ke sini. Bahas sorfi yang tadi itu, ini bahas. Nah ya, kembali lagi ke sini. Oke, jadi yang ketiga, sahabat yang ketiga ini, ya, nih. Abdullah bin Hisham bin Zahrah Al-Quraisy. Ini, ya, ini ada di Ahmad bin Hanbal. Jadi klaim Ibnu Hibban yang menyatakan tidak ada, ini terbukti. Kan Ibnu Hajar mengatakan ada yang dua-dua itu yang ya hadis ini la yuminu ahadukum itu hanya dari Abu Hurairah dan Anas. Nah, sementara Ibnu Hibban mengklaim tidak ada. Yang secara teoritis hadis yang hanya diriwayatkan oleh dua sahabat, turun ke tabiinnya dua, turun ke tabiinnya dua, sampai ke mudawinnya dua. Itu. Oleh karena itu saudara, baik masyhur, aziz ataupun gharib, ya dalam berbagai diskusi disimpulkan jika ada satu tobakoh, jika hanya pada satu tobakoh saja kriteria adadur ruwah itu, ya, fi tobakotin wahidah itu, di satu tobakot itu
itu terjadi, maka pada tobakoh itu dikatakan masyhur. Misalkan ketika satu tobakoh 3, ya katakanlah di tobakoh itu masyhur. Ketika di satu tobakoh hanya ada 2, katakanlah di situ aziz. Ketika di satu tobakoh 1, katakanlah itu gharib. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat yang tempo hari contohnya sudah saya tampilkan itu. Kan itu ya. Jadi kan dari Umar ke dari Umar ke Alqamah, terus ke bawah ya, ke Muhammad bin Ibrahim, ke Yahya bin Sa'id, baru dari Yahya bin Sa'id tersebar, nah itu ya, tersebar ke berbagai bukan ke berbagai ya, ke berbagai wilayah. Ya boleh jadi berbagai wilayah ya, ke sejumlah muridnya itu ya. Jadi di awalnya gharib, setelah Yahya bin Sa'id, kemudian hadis itu menjadi masyhur. Itu seperti itu ya. Jadi begini saudara-saudara, ketika dilakukan teoritisasi maka teori terbentuk ya. Maka teori terbentuk berdasarkan konsep-konsep tadi ya. Karena walau bagaimanapun 3 dengan 2 itu beda. Nah, itu ya, 3 dengan 2 itu beda. Dan ketika dilakukan generalisasi, makanya itulah ahad. Jadi masyhur, aziz, gharib, masyhur atau mustafid. Nah sekarang ini saya tambahkan dulu yang mustafid itu. Jadi apa bedanya masyhur dengan mustafid? Nah itu lagi-lagi teoritisasi. Mustafid itu sahabatnya 3, tabiinnya 3, tabiinnya 3, terus ke bawah ya, itu 3 sampai mudawir. Teoritisasinya begitu. Kenyataannya apa, ada atau tidak? Ya yang aziz saja kan nggak ada. Ya ternyata yang aziz itu fikul tobakohnya sama, tidak ada. Termasuk yang mutawatir ya. Kan mutawatir sendiri di awal itu kan sudah disebutkan bahwa terdapat keseimbangan. Keseimbangan itu hanya pada akalnya ya, fasoida, aksar fasoidanya gitu ya. Jadi fasoida itu dan seterusnya dan selebihnya itu kemudian menjadi apa? Menjadi fenomena yang dalam kenyataannya memang begitu ya, riwayat itu dalam kenyataannya memang begitu ya. Jadi ya inilah salah satu bentuk dari ilmu ya, salah satu bentuk dari ilmu pengetahuan. Kalaulah mau disebut sebagai science, ini soft science ya. Ulumul hadis itu kan soft science, masuk dalam rumpun humaniora. Kalaulah mau dikatakan masuk dalam rumpun humaniora dan seterusnya, sehingga kita bisa menikmati ya, bagi yang menikmati tentu saja itu narasi para ulama pembentuk teori-teori tersebut. Baik. Nah, jadi saudara, melalui aplikasi ini kita dengan relatif mudah menemukan, membuktikan mana yang akan kita pegang. Apakah apakah Ibnu Hajar yang menyatakan, yang mengungkapkan contoh hadis aziz adalah yang teksnya seperti ini, la yaminu ahadukum itu, dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas, hanya oleh 2 orang sahabat ini. Nah Ibnu Hibban kemudian menyatakan bahwa tidak ada. Jadi artinya tidak hanya Abu Hurairah dan Anas. Nah ini ya, tidak hanya Abu Hurairah dan Anas. Dan melalui aplikasi ini kita bisa membuktikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Hibban itu. Buktinya mana? Ini itu ya, ada di Musnad Ahmad bin Hanbal, nomor hadisnya adalah 17.732. Ya ini ya, jadi kan musnad berdasarkan siapa ini? Abdullah bin Hisham ya, kakek dari Zuhrah ini ya, bukan Zahroh, Zuhrah ya itu. Jadi kan ini Ahmad terima dari Qutaibah dari Ibnu Lahiyah ya, bacanya Lahiyah ini ya, sebab ada yang menulis Lahiyah ya, an Zahrah bin Ma'bad an jaddihi. Nah jad ini adalah sahabat kakek dari Zuhrah ini, dan dia yang kemudian mengatakan seperti ini ya. Jadi kunama Nabi SAW. Jadi
pernah bersama-sama dengan Nabi. Di situ ada Umar. Nabi Nabi mendengar perkataan Umar ini, ya, wallahi la anta ya Rasulullah ya habu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Kata Umar begini, ya engkau adalah orang yang aku cintai melebihi apapun kecuali diriku. Ini Umar berkata, kemudian dikoreksi oleh Rasul. Faqala Rasulullah SAW, la yuminu ahadukum hatta akuna indahu ahabba. Sebentar. Iya. Ini ya. Jadi ini hurufnya kecil-kecil, makanya saya tidak bikin tayangan virtual ya, virtual PowerPoint itu yang seolah-olah saya ada di ruangan yang ganti-ganti itu. Ya. Saya bikin full screen ini full screen ya. Jadi saya full screen. Oke. Jadi dikoreksi lah ya, termasuk jadi kita ini berdasarkan hadis ini ya, kita harus menempatkan Rasul di atas segalanya ya, kita harus mencintai Rasul di atas segalanya termasuk diri kita sendiri. Nah ini ceramahnya ya, ceramah materi yang tadi itu teori-teori lah ya gitu. Nah ini perkataan Umar kemudian dikoreksi oleh Nabi dan Nabi berkata seperti itu. Nah, apakah ini masuk asbabul wurud? Ya. Beda dengan asbabul irad yang kemarin itu ya. Ini asbabul wurud, gitu ya. Ini asbabul wurud yang kemudian kita bisa tempatkan. Jadi ketika di Bukhari kan nggak begini, tuh, ya. Dan Abu Hurairah ya. Nah, jadi ketika kita dapat hadis ini termasuk yang hadis ahkam ya. Termasuk yang hadis ahkam. Ketika kita dapat hadis ahkam misalkan ya, kemudian kita merasa merasa ada sesuatu yang kurang, ada informasi yang masih harus kita masukkan, maka lacaklah di beberapa aplikasi lain, dilacaklah di sejumlah aplikasi ya, di beberapa aplikasi termasuk aplikasi ini, agar semua informasi yang kita butuhkan relatif ya tetap ya bisa kita peroleh ya, sehingga narasi yang kita buat di artikel, di makalah, di tugas, di skripsi, tesis dan disertasi itu menjadi terpenuhi. Nah, itu ya. Jadi kalau lihat hanya di Bukhari, kita tidak dapat informasi bahwa ternyata latar belakangnya kenapa muncul hatta akuna habba ilaih ya min walidihi wa waladihi itu ya. Ini ternyata kita dapat informasinya dari ini. Ini ya, dari Abdullah bin Hisham bin Zuhroh itu dari Musnad Ahmad bin Hanbal. Sama dengan hadis innamal a'malu binniyat itu ya, tiba-tiba faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin ya. Aw imra'atin aw ila imra'atin ya. Itu redaksinya kan macam-macam ya. Riwayat bil mana. Itu kita dapat informasi itu dari Tabarani. Di Kutubus Sittah, di Kutubus Tis'ah tidak ada informasi terkait dengan Muhajir Ummu Qais. Jadi motivasi hijrahnya tidak murni mengikuti Allah, ilallah wa rasulih itu. Itu karena bahasa gaul ya, maaf. Ada gebetannya tuh. ya, au ilam ratin jan kiuha itu kan ya bahasa gaul ya, mohon maaf ya, jangan. Ya, karena kan ini utamanya kan ditonton oleh mahasiswa satu ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi apapun informasi selama itu valid ya, selama itu valid, selama itu otentik, valid, bisa kita tambahkan. Ya. Andai misalkan tidak terlalu valid, misalkan riwayatnya dhaif, ya dibuat narasi tambahannya. Dibuat narasi tambahan, kita bisa melacak qarinah lain ya,
faktor eksternal yang bisa memperkuat narasi itu, sehingga pesan yang disampaikan ke dalam tulisan kita, yang kita wujudkan ke dalam tulisan kita, itu menjadi lebih lengkap, ya, sebatas referensi yang kita temukan itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saya berharap saudara-saudara siapapun ya, para mahasiswa S1, S2, S3 bisa mempergunakan aplikasi ini, dan ini saya peroleh secara gratis dari Google ya, dan cukup banyak link yang menyediakannya ya, jadi tidak hanya satu, tidak seperti Wakfiyah satu aja Wakfiyah gitu kan. Ini ternyata tidak hanya satu, ada lebih dari 5 saya lacak kemarin itu, dan dari situlah kita bisa memperoleh ini. Mudah-mudahan bisa lebih memberikan manfaat ya. Kita juga doakan mudah-mudahan yang berwakaf dengan aplikasi ini yang memperoleh pahala yang berlipat ganda ya, dimudahkan segala urusannya, kemudian diangkat derajatnya kepada derajat yang lebih tinggi dari apa yang sementara ini sudah diraih ya, gitu. Itu seperti itu. Jadi Aziz selesai ya, dan ini Aziz yang sahih ya, Aziz yang sahih itu Aziz selesai, Aziz yang sahih, sehingga kalau kita mengikuti pendapat Ibnu Hajar bahwa la yuminu ahadukum ini menjadi contoh hadis aziz, kita harus mencari hadis lain ya. Jadi hadis ini kan ternyata tidak terbukti sebagai hadis aziz, tetapi masuk ke dalam kategori masyhur karena jumlah sahabatnya lebih dari 2 ya. Jadi seperti apa yang aziz murni ya, jangan-jangan memang betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Hibban itu ya, tidak dalam kenyataannya tidak ditemukan yang dua itu. Bahwa ada yang 2 ya, ada cukup banyak ya, ada yang 2 fi tabaqah wahidah itu cukup banyak, sehingga kesimpulannya kita kembalikan kepada kepada narasi umum di hadis ahad itu. Narasi umumnya apa ya? Ahad itu ada yang masyhur, ada yang aziz, ada yang gharib. Apakah terbukti di masing-masing itu, termasuk mustafid yang tadi itu ya, apakah terbukti? Ya sampai sekarang belum terbukti. Di semua tabaqah merepresentasikan teori itu ya. Kalau hanya pada 1 tabaqah, 2 tabaqah ya ada yang masyhur seperti itu, termasuk yang mustafid 3 itu ya. Jadi nah lagi-lagi saudara, teori dipakai untuk menjawab masalah itu ya. Jadi kan teori itu konseptualisasi. Lagi-lagi saya katakan ulumul hadis induktif ya, induktif, dilakukan konseptualisasi, lahir teori, dilakukan operasionalisasi dari teori itu ternyata tidak pada wilayah yang sangat spesifik, pada masing-masing term, pada masing-masing konsep yang dimunculkan melalui kosakata-kosakata yang begitu kaya ya, itu tidak dari situ. Nah, itulah sebabnya saudara, maka ulumul hadis itu adalah satu pintu lah ya untuk menyelesaikan masalah kita. Apakah kita mencukupkan dengan ulumul hadis? Tidak. Kita tetap masih memerlukan ilmu-ilmu lain, ada ilmu tafsir, ada usul fikih, plus ilmu-ilmu lain yang berada dalam rumpun humaniora dan sosial. Ya, sosiologi, antropologi tetap kita butuhkan, ya. Ilmu-ilmu humaniora lain tetap kita butuhkan, ilmu sejarah, ya. Plus ilmu-ilmu yang ada dalam rumpun Islamic Studies. Ketika Islamic Studies berhubungan dengan sosiologi, antropologi, histori dan lain sebagainya, maka gunakanlah Islamicat. Ini saran pribadi saya ya, gunakanlah Islamicat, Hodgson, ya, tanpa menafikan tawaran multidisiplin atau interdisiplin. Semua tawaran itu perlu kita pahami bersama adalah untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah.
Jika memang masalah belum ada, grounded reset. Nyebur aja dulu ke dalam masalah itu, kita dapat apa, kita selesaikan dengan menggunakan logika akal sehat. Itu ya. Jadi logika akademik, common sense, ya. Itulah sebabnya kenapa kita belajar ilmu mantik gitu, ya. Itu diantaranya adalah untuk itu, ya. Oke, tetap semangat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq, nasrun minallah wa atun qarib wa basyiris sabirin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat.